Pati, kota kecil dengan sejarah besar di bumi Minatane ini, ketoprak terus tumbuh hingga kini menjadi denyut nadi kota. Sejak lama masyarakat Pati hidup dengan mewariskan cerita rakyat kepada setiap generasi. Cerita rakyat yang berkembang di kabupaten yang resmi ada sejak tahun 1971 ini tidak lepas dari warisan kerajaan yang pernah menduduki wilayah Pati, seperti Majapahit dan Kesultanan Demak. Alhasil hampir setiap desa di Pati, Jawa Tengah memiliki perkumpulan ketoprak. Perkumpulan yang menjadi bukti warisan abad ke-14 ini tak mempan digerus budaya pop. Sebagai wilayah yang memiliki warisan sejarah dari beberapa kerajaan yang pernah menguasai tanah Jawa, bahkan Indonesia, Kabupaten Pati memiliki ribuan mitos serta cerita rakyat yang sedikit banyak mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat setempat. Untuk meneruskan nilai dari cerita yang ada, masyarakat Pati menggunakan seni tradisional rakyat sebagai media untuk mewariskan nilai-nilai luhur kehidupan dari generasi ke generasi. Mitos ataupun cerita Panji yang menjadi tema kisah ketoprak berpengaruh pada tradisi warga setempat. Seperti ziarah di makam Saridin atau Syekh Jangkung. Syekh Jangkung merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pati. Pada tahun 70-an, kisahnya diangkat menjadi salah satu cerita ketoprak. Sejak itulah, makam Syekh Jangkung menjadi sering dikunjungi warga untuk berziarah. Ketoprak ini diadopsi dari luar karena pertimbangan-pertimbangan tertentu kultural. Ada nilai-nilai tertentu juga, jadi ada pertentangan semacam ini, istilah ini jangan dipakai terlalu ketat antara abangan misalnya, kaum abangan yang mencoba bereksistensi dengan kebudayaannya misalnya. Mereka menyepakati membuat ketoprak di Bakaran dan itu eksis. Mereka memakai cerita-cerita yang akrab di sini. Yang kedua, mereka pakai bahasa daerah, bahasa Pati terutama. Dan kita tahu bahwa tahun-tahun itu masih banyak orang yang buta aksara Jawa, Indonesia, Latin, dan juga buta bahasa Indonesia. Padahal ketoprak mediumnya itu bahasa lokal, bahasa Jawa, sehingga hiburan itu mengena di generasi-generasi tahun 60-an, 70-an itu. Pada mulanya ketoprak Pati tumbuh di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, saat grup Cahyo Muda berdiri di tahun 1955. Dipimpin oleh Mbah Kabul Sutrisno, Cahyo Muda kerap tampil saat hajatan pernikahan atau hitanan. Sebagai ketoprak terlawas, para pemain di grup ini juga tergolong sepuh dan berpengalaman. Ini dia salah satu pemain ketoprak di Pati yang paling senior ya Pak ya? Tertua gitu ya Pak Kabul, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Di usianya yang sudah mencapai
tahun. 84 tahun. Beliau memang sudah selama 60 tahun lebih ya Pak? Ya, 66. 66 tahun hidup Saya ketoprak itu. menjadi seniman ketoprak di Pati. Luar biasa semangat ini memang salah satu yang menunjukkan bahwasanya warga Pati ini memang sangat serius untuk melestarikan budaya ketoprak itu ya Pak. Baik Pak, pertanyaan pertama ini Pak. Ketoprak di Pati ini kan dari tahun 50 ya Pak ya? 50, Ada di Pati ini. sudah Mungkin berdiri. awalnya itu datang ke Pati ketoprak ini gimana Pak? Ketoprak yang dari Pati itu ada pemainnya dari Solo. Pentas di Pati. Nah, anak-anak itu mengikuti. Tahu ketoprak itu begitu. Jadi ikut apa itu ikut ya kecipung di ketoprakan gimana itu. Akhirnya berkembang sampai sekarang nih ya Pak. Sekarang. Ya. Kalau motivasi Bapak tetap ingin jadi seniman ketoprak gitu Pak sampai usianya yang udah nggak muda lagi loh Pak sekarang ini Pak. Kenapa sih Pak gitu Pak? Ya gini, supaya generasi muda itu bisa salut dengan saya, bisa mengikuti ketoprak seperti saya. Seperti saya pertahanan ketoprak. Jadi jangan sampai apa itu kesenian Jawa itu hilang. Sepakat sekali Pak. Pertahankan. Tradisi itu harus dipertahankan ya Iya. Pak oleh masyarakatnya sendiri dan hidup di wilayahnya Di sendiri ketoprak, juga iya. gitu ya Pak ya. Dan yang nanggap ya banyak sekali. Cahyo Mudo yang lebih dikenal dengan ketoprak bakaran merupakan satu dari sekian banyak kelompok yang masih memegang teguh tradisi kuno ketoprak. Konon grup ini memiliki relasi dengan Nyai Ageng Bakaran. Di Bakaran terdapat satu petilasan, yakni punden atau tempat peristirahatan Nyai Ageng Bakaran, sang leluhur desa. Lokasi ini menjadi tempat ritual khusus sebagian pemain ketoprak saat ritual sedekah bumi serta malam satu syuro. Prosesi di pusara sesepuh menjadi penting, sebab pada saat inilah restu leluhur menjadi kunci agar pertunjukan berjalan lancar. Di kampung maupun sudut kota, ketoprak telah menjadi kebutuhan warga Pati saat seseorang menggelar hajat. Tapi tampaknya ada katakanlah semacam fanatisme untuk lebih menonton ketoprak. Mereka punya keasikan karena ada katakanlah semacam pesta rakyat. Bukan hanya nonton ketoprak, tapi di situ ada makanan, ada ketemu macam-macam orang, itu menjadi keasikan. Pada saat seperti ini, para pedagang makanan ringan turut mendulang berkah. Kacangnya berapa? 2001. Ya udah 2000 aja, Bu. Saat pertunjukan ketoprak di wilayah Pati seperti ini memang pasti dipenuhi oleh banyak masyarakat yang datang ingin menonton ketoprak Pati. Dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa ketoprak Pati hingga saat ini masih bertahan. Ketoprak itu hadir tidak sekadar sebagai tontonan, tapi ia sebagai tuntunan, bahkan di dalamnya ada tatanan. Wahyu Manggolo. Grup ketoprak pimpinan Mogol ini menjadi bukti ketoprak Pati tak kenal istilah senjakala. Sejak 9 tahun silam, grup ini terbilang laris pentas. Dalam setahun, mereka tampil di lebih dari 200 gelaran.
Sekali pentas, penanggap atau tuan rumah mesti merogoh kocek 17 hingga 20 juta rupiah. Hari ini misalnya, mereka didapuk tampil di Desa Dukuh Mulyo, Cekenan, Pati. Setiap sanggar ketoprak biasanya memiliki peralatan seperti set panggung hingga pernak-pernik lainnya. Begitu pula dengan Wahyu Manggolo. Untuk pertunjukan siang hingga malam, mereka harus menyiapkan set panggung hingga memakan waktu 3 jam. Melibatkan 80 kru, Wahyu Manggolo tak ingin gegabah menyuguhkan pertunjukan. Dan ada proses yang harus ditempuh sebelum pentas. Salah satunya merundingkan lakon yang akan digubah. Ini orang Semarang sih, gue bengi lagi kasih di Jenar Gugur, berarti kuali. Orang pena. Jalan, lawan, ngerti kalian. Bener satu, Pak. Ini berarti kasih di Jenar Gugur itu aja. Bener gugur ceritanya. Siang ini, kalau nanti malam, lontang gugat. Sampai mila sing di awan sek apa bengi. Maka tersepakatilah sesi Jenar Gugur menjadi lakon di pentas siang hari. Malamnya, lontang Semarang Gugat. Nanti malam. Selamat siang, Pak. Ini sebentar lagi siap-siap ya Pak Mogol ya untuk pentas ya Pak ya. Iya. Ini semua pemeran-pemeran yang ada di sini ya Pak ya. Pemeran ini. Make up sendiri, pakai kostum sendiri. Make up sendiri. Nah, Kostum sendiri. tadi tuh saya sempat lihat briefing gitu ya Pak ya, sebentar ada kayak meeting kecil membicarakan cerita. Kan ini mepet gitu Pak. Emang setiap pertunjukan seperti itu Pak? Mungkin nggak ada yang disiapkan dari lama atau gimana? Enggak. Kalau memang biasanya kalau ceritanya ini permintaan yang lama itu kita briefing dulu. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita seperti ini kita langsung aja bisa. Baik. Termasuk Ini sudah profesional semua ini. oh di sini tuh berarti emang mereka udah siap tampil gitu ya Pak ya. Siap tampil. Ketika dibagikan tadi kan ini jadi ini jadi ini, Iya, udah tahu gitu bagaimana sudah tahu peran. perannya semuanya ini. Otomatis cerita keseluruhan tahu juga mereka dong ya Pak. Sudah tahu. Dari cerita yang saya dapatkan, asal mula kata ketoprak berasal dari alat ketuk kayu yang dimainkan seseorang di samping panggung. Awal mula itu Iya. pemain ketoprak masuk, ada tukang pukul yang Ini mereka semua masuk nanti ke panggung dan cerita dimulai di sana gitu ya Pak ya. mulai. Kita lihat dulu nanti dari semua pemainnya semuanya. Ini asal mula kata ketoprak itu ternyata dari alat pukul ini yang Alat memang ini. bunyinya itu diketuk oleh sang pengeprak. Pertunjukan ketoprak dari Sanggar Wahyu Manggolo ini menceritakan mengenai perjalanan sesi Jenar yang pada saat itu tengah menyebarkan agama di kawasan Demak dan dianggap sesat oleh para penguasa Demak saat itu. Cerita ini diangkat dari sebuah cerita sejarah. Yang menarik dari tadi saya perhatikan adalah para pemain ini yang begitu menguasai sebuah cerita dan peran yang mereka mainkan. Padahal persiapan mereka sebelum melakukan pentas ini hanya kira-kira 1 jam sebelum pertunjukan ketoprak dimulai. Alunan gamelan adalah iringan khas pertunjukan ketoprak. Suaranya memecah kesunyian kampung, mengundang aura guyup yang kuat. Dari generasi ke generasi, turun-temurun, mereka yang lahir dan tumbuh di Pati tak akan asing dengan lakon ketoprak itu. Masa silam yang penuh riwayat menjadikan Pati ibarat bank cerita rakyat. Suatu bentuk sastra lama yang terawat lewat jalan mengingat. Jalan yang sebetulnya riskan, lantaran sangat mungkin membuat banyak cerita tak tercatat dan terlupakan. Wahyu Manggolo termasuk yang was-was. Bagi mereka,
akar budaya Pati mesti terdokumentasikan. Ketoprak itu hadir tidak sekadar sebagai tontonan, tapi ia sebagai tuntunan, bahkan di dalamnya ada tatanan. Sebagai tontonan, ia memberikan hiburan kepada khalayak, ia menjadi ajang ekspresi bagi para pemainnya, tapi ia sebagai tuntunan, maka anak-anak, bahkan pada orang dewasa, bisa mendapatkan nilai-nilai dari setiap pementasan ketoprak itu. Dan sebagai tatanan, maka di dalam ketoprak itu ada unggah-ungguh dalam berbahasa, ada tata trapsila dalam bertindak. Itu semua adalah sesuatu yang dielaborasi ketoprak, dibingkai dalam sebuah cerita, dalam sebuah lakon, dan kemudian khalayak pembaca, khalayak penonton bisa menikmatinya. Pakem-pakem ketoprak seperti umumnya Paklaran Solo atau Jogja cenderung diterabas pada ketoprak Pati. Campur sari dan dagelan menjadi kunci pertunjukan. Butuh kejelian dan kreativitas untuk bisa menyuguhkan kejenakaan. Mas Rocky pakai bahasa Indonesia pinter. Terus kalau kamu yang kowe, aku lebih malah. Ono bahasa Indonesia kalau lebih malah. Pakaian saking mutai lebih malah. Ketoprak Pati dalam kondisi yang sangat cair. Ketika orang-orang suka pada gaya action Bruce Lee, maka lewat perang ketoprak ditampilkanlah gaya perang pakai toya, gaya perang ala Bruce Lee. Ketika televisi menghadirkan Smackdown, maka perang ketoprak pun bisa ala Smackdown. Ketika televisi menghadirkan sinetron Angling Darmo, bahkan kemudian Gerandong, maka ketoprak bisa menghadirkan semua itu. Segala persiapan dan panjangnya durasi pentas membuat pemain dan kru larut dalam kesibukan. Di sela pementasan, mereka pun beristirahat demi menyiapkan tenaga untuk lakon berikutnya. Tak tertinggal, Wahyu Manggolo pun menggelar doa dan makan bersama. Doa-doa dipanjatkan, seraya berterima kasih pada tuan rumah atas berkah yang dinikmati dari lawatan pentas. Malam di Pati kali ini adalah malam ketoprak. Ini momen yang sering dinantikan banyak orang. Menikmati ketoprak adalah pengalaman yang menempatkan mereka pada kedalaman makna. Sesuatu yang mereka banggakan, sesuatu yang mereka pertahankan. Adalah Dian Karyono. 30 tahun sudah pria ini menekuni profesi sebagai sutradara ketoprak. Ia adalah kunci agar pertunjukan selama 10 jam tak menjemukan. Tak cuma menggawangi sisi keaktoran, seorang sutradara dalam ketoprak juga mesti mengatur ritme pertunjukan hingga menit pemuncak. Tak tertinggal, bila mendapatkan orderan pentas, sutradara jugalah yang menjadi perantara. Sutradara itu ya termasuk paling penting karena kan mengatur cerita awal sampai akhir. Jadi ya tugasnya itu penuh 1 hari 1 malam. Untuk menentukan cerita kan sutradara. Tanya sama yang punya hajat,
ceritanya apa Pak. Terus saudara sudah tahu. Seperti kemarin ceritanya siang Nyai Pleceng atau Syekh Siti Jenar gugur, malam Lontang Semarang gugat, ya, langsung digarap. Garap kan langsung ngesting itu pemain-pemain. Beban banget, kan pentas harus jam 1. Padahal pemainnya belum datang. Itu sutradara nih, hatinya sakit aslinya itu, sakit. Yang jadi ini belum ada, yang jadi ini belum ada. Jadi kalau datang, kamu jadi ini, kamu lontang, sorotan patah, dan gitu langsung. Tapi kalau malam ya santai, sudah siap semua, itu pemain-pemainnya. Ya. Di usianya yang telah 57 tahun, ketoprak ibarat obat mujarab ketika sakit melanda. Tak terbilang manuskrip lakon yang telah lahir darinya. Ketekunannya mempelajari beragam sumber membuat karangannya laku. Bagian penting dari ketoprak adalah cerita, dan Karyono sejak 10 tahun terakhir telah dipercaya menjadi sutradara grup Wahyu Manggolo. Lahir dan tumbuh di desa Langenharjo, Margorejo Pati, membuat Karyono akrab dengan ketoprak sejak belia. Ia lantas mengasah keaktorannya dari sanggar ke sanggar. Sampai sekarang, Karyono masih merawat tradisi ini, menyambungkan pengalamannya kepada pemain sejauh. Tadinya jadi pemain, saya ya seneng, cinta jadi pemain. Karena jadi pemain itu di samping dapat uang, dan saya percaya diri, di panggung itu penggemarnya banyak, yang senang sama saya itu banyak. Jadi saya sampai cinta sama ketoprak. Jadi saya itu peran apa saja sudah pernah jadi, peran utama. Dulu saya kan nggak gini, dulu kan masih gagah, bagus, pantas. Bagi sebagian warga Pati menjadi pemain ketoprak adalah sebuah pilihan untuk mengabdi pada seni rakyat ini. Termasuk bagi Nur Cahyo. Baginya menjadi pemain ketoprak adalah pilihan sekaligus panggilan. Ketoprak ia jadikan sebagai sumber rezeki, sebab hampir selalu ada grup yang menyewanya sebagai pemain. Sebelumnya sehari-hari Nur Cahyo adalah buruh tani. Namun karena padat jadwal pentas, ia menanggalkan rutinitasnya di ladang. Bukan cuma karena upah bermain peran yang membuatnya tekun pada seni ketoprak sejak 18 tahun silam. Ia sadar betul telah menikmati setiap perannya di dunia ketoprak. Terlebih lagi bila penonton bisa terhibur. Halo Mas. Sore. Mas Cahyo. Ya, monggo Mas. Kemarin saya ngelihat aksinya itu kayak luar biasa, udah Bener. jago banget. Jadi lagi ngapain nih Mas? Sekarang lagi nyantai nih ya? Ini berarti lagi nyantai, lihat-lihat. Ya paling tidak dulu pernah seperti ini bertani. Dulu jadi bertani. Sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun ke seni ketoprak ya Mas ya? Dulunya senang, dulu berjalan terus malah jadi senang. Inilah memang salah satu contoh Mas Cahyo ini, pemain ketoprak yang memang pada saat dulu memang mengenal ketoprak untuk sekedar hobi gitu ya Mas ya, untuk kesenangan, dan akhirnya bergeser pekerjaannya yang waktu itu sempat bertani dan saat ini menjadi salah satu pemain ya Mas ya di sanggar ketoprak Wahyu Manggolo yang ada di Kabupaten Pati gitu. Baik Mas. Meski di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa seni rakyat ini telah mati, Pati tetap saja kental dengan ketoprak. Ini sejalan dengan harapan para pekerja seni seperti Nur Cahyo dan Dian Karyono yang menjadikan ketoprak sebagai tumpuan hidup. Maksud saya jangan sampai punah, harus ada generasi. Ini ternyata sekarang generasinya susah. Jarang yang mau belajar masalah ketoprak, padahal kalau mau itu enak. Ketoprak nyatanya saya itu ya hidup saya dari ketoprak, yang terus terang saja.